Baik, selamat datang pada pertemuan pelaporan kecelakaan pada kegiatan penyelaman. Dalam sebuah kegiatan penyelaman, ketika terjadi insiden ataupun kecelakaan, suatu kegiatan dapat dikategorikan menjadi sebuah kecelakaan jika yang pertama mengakibatkan korban jiwa, lalu yang kedua adalah membutuhkan rawat inap di rumah sakit, dan yang ketiga kejadian penyelam telah hilang atau tidak ditemukan melebihi waktu 60 menit. Nah, itu baru dapat dikategorikan bahwa terjadi kecelakaan. Laporan paling lambat diserahkan 3 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Jadi, pelaporan kecelakaan tidak boleh melebihi waktu 3 kali 24 jam dan diusahakan sesegera mungkin setelah 60 menit terjadi kecelakaan. Baik, kita dapat melihat alur pelayaran pencarian yang dikeluarkan oleh Basarnas. Yang pertama adalah ketika pelapor mendatangi kantor Basarnas dengan data-data yang sudah disiapkan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh dari diving center, kemudian pihak Basarnas akan mengelola laporan tersebut. Kemudian pihak Basarnas akan melakukan koordinasi untuk melakukan pencairan. Setelah laporan diterima oleh Basarnas, selanjutnya Basarnas akan melakukan proses pencarian. Proses pencarian tidak hanya dilakukan oleh pihak internal Basarnas, namun proses pencarian dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait, baik itu dari pihak keamanan, dari kepolisian, dari TNI, kemudian melibatkan organisasi-organisasi relawan penolong. Kemudian setelah itu semua proses pencarian di-handle oleh pihak Basarnas hingga proses pencarian selesai. Biasanya proses pencarian dilakukan selama 10 hari dan dipertimbangkan apakah proses pencarian perlu diperpanjang atau tidak. Ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti ketika kita akan melakukan pelaporan kepada pihak Basarnas. Yang pertama adalah kita harus memberikan data yang akurat terkait tanggal, jam, dan lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang kedua adalah kita harus memberikan uraian detail kejadian, meliputi kronologi peristiwa, penanganan setelah kejadian, kemudian tindakan medis bila ada, lalu proses evakuasi bila telah dilakukan, kemudian penanganan pasca evakuasi sampai korban berada dalam penanganan pihak yang berwenang. Lalu diusahakan pemberi laporan harus memberikan data identitas korban yang sesuai dengan identitas resmi, baik itu nama, kemudian nomor identitas. Lalu diusahakan dapat memberikan kontak emergensi korban, lalu memberikan kondisi korban, lalu kita juga harus memberikan nama dan nomor kontak pemandu selam yang terakhir melakukan pemanduan terhadap korban. Lalu juga ketika terjadi kecelakaan yang menyangkut kegiatan dan menggunakan kapal, maka pihak pelapor juga harus melampirkan
nomor kontak pengemudi kapal dan juga asisten dari pengemudi kapal atau biasa disebut dengan anak buah kapal. Dan yang terakhir, jika sudah terjadi proses hukum, maka proses hukum tersebut juga perlu dilaporkan sudah berlangsung hingga tahap seperti apa. Lalu lembaga-lembaga apa saja yang harus kita informasikan ketika terjadi sebuah kecelakaan? Yang pertama adalah kepolisian daerah, lalu selanjutnya lembaga pertolongan daerah, yang ketiga biasanya dilaporkan kepada asosiasi Islam di suatu daerah, lalu yang keempat dari Asosiasi Islam Indonesia, kemudian agensi pelatihan di mana pengusaha wisata Islam tersebut berafiliasi, dan ini dilakukan dalam waktu 5x24 jam. Dan yang terakhir, jika memang terjadi insiden yang sangat fatal, juga harus dilaporkan kepada pihak kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah kejadian. Sekian proses-proses penanggulangan korban. Sekian tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika terjadi suatu kecelakaan dalam kegiatan penyelaman.